Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, sudah siapkah kalian untuk pembelajaran hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan teknologi. Nah, subtema yang kita ambil adalah perkembangan teknologi pangan. Sebenarnya untuk apa sih kita belajar tentang perkembangan teknologi pangan? Ya, yang pertama, dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca teks surat tanggapan pribadi dengan intonasi yang tepat. Yang kedua, melalui pengamatan teks surat tanggapan pribadi, siswa dapat mengidentifikasi surat tanggapan pribadi tentang perkembangan teknologi pangan dengan benar. Yang ketiga, melalui pengamatan teks surat tanggapan pribadi, siswa dapat mengelompokkan hasil teknologi pangan dan yang bukan dengan tepat. Yang keempat, melalui pengamatan teks surat tanggapan pribadi, siswa dapat menceritakan isi teks surat tanggapan pribadi tentang perkembangan teknologi pangan secara lisan dengan lengkap. Yang kelima, dengan mengamati penjelasan guru tentang membaca bilangan pecahan, siswa dapat menyebutkan lambang pecahan berdasarkan gambar dengan tepat. Yang keenam, dengan mengamati bagian daerah yang diwarna atau diarsir, siswa dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari sesuatu yang utuh dengan benar. Yang ketujuh, dengan mengamati gambar, siswa dapat menuliskan lambang pecahan dengan tepat. Yang kedelapan, berdasarkan pengamatan gambar, siswa dapat mengidentifikasi karya seni gaya dekoratif dengan aspek simetris. Yang kesembilan, melalui pengamatan gambar, siswa dapat membuat pola untuk membuat gambar dekoratif sesuai dengan contoh. Nah, itu semua adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang, mari kita mulai belajar ya anak-anak. Anak-anak, apakah ada yang tahu perkembangan teknologi pangan itu? Teknologi pangan adalah suatu teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan, khususnya setelah panen. Yang dimaksud di sini adalah pemprosesan setelah panennya itu. Nah, selanjutnya ayo kita membaca. Di sini ada sepucuk surat. Kita baca bersama-sama ya. Lembang 2 September 2014. Siti yang baik, bagaimana keadaan keluargamu? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku pun dalam keadaan sehat. Bagaimana hasil rapormu? Semoga nilai-nilainya memuaskan semua ya. Selama liburan, apa yang kamu lakukan? Aku mengunjungi Paman Arman di Lembang selama liburan. Di Lembang banyak tempat menarik yang dapat dikunjungi. Paman mengajakku ke pabrik susu, pabrik tahu, dan tempat pembuatan manisan. Wah, asik loh bisa mengunjungi tempat-tempat itu. Oh iya, Paman banyak bercerita tentang produk teknologi pangan. Teknologi pangan adalah teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan. Susu bubuk, permen susu, dan susu kental manis adalah produk teknologi pangan. Makanan-makanan tersebut terbuat dari susu sapi. Ada juga makanan yang terbuat dari kacang kedelai, yaitu tempe, tahu, tauco, dan kecap. Ternyata, teknologi pangan penting untuk memproduksi jenis makanan baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Buah-buahan setelah dipanen, kesegarannya hanya bertahan beberapa hari atau beberapa minggu. Buah-buahan dapat diolah menjadi sari buah atau selai. Selanjutnya, dilakukan proses pengalengan agar tahan lama. Sebenarnya masih banyak yang ingin aku ceritakan, tapi aku sedang terburu-buru. Nanti kalau aku berkunjung ke rumahmu, aku lanjutkan lagi ceritanya ya. Salam sayang dari sepupumu, Mira. Nah, setelah kita baca surat itu, lalu mari kita ceritakan kembali apa itu perkembangan teknologi pangan. Sekarang ayo kita berlatih. Di sini ada salah satu contoh hasil teknologi pangan lainnya, yaitu tahu. Tahu terbuat dari kacang kedelai yang sudah melalui berbagai proses. Ada bermacam-macam bentuk tahu dijual di pasar. Ada tahu yang berbentuk segi empat besar dan kecil. Ibu Dayu membeli tahu di pasar. Dayu ingin membantu ibu memasak tahu.
Dayu membagi tahu menjadi beberapa bagian yang sama besar. Yang pertama, satu tahu dinyatakan dalam lambang pecahan biasa dibaca satu per satu. Yang kedua, satu tahu dipotong menjadi dua bagian yang sama besar dinyatakan dalam lambang pecahan biasa dibaca satu per dua. Yang ketiga, satu tahu dipotong menjadi tiga bagian sama besar dinyatakan dalam lambang pecahan biasa dibaca satu per tiga. Yang keempat, satu tahu dipotong menjadi empat bagian sama besar dinyatakan dalam lambang pecahan biasa dibaca satu per empat. Yang terakhir, Dayu memotong tahu menjadi dua bagian sama besar. Satu bagian yang berwarna dinyatakan di dalam lambang pecahan 1 per 2. Jadi, 1 per 2 adalah satu bagian dari dua bagian yang sama. Nah, satu itu disebut bilangan pembilang, dan dua itu disebut bilangan penyebut. Yang selanjutnya, apakah ada yang tahu apa saja contoh hasil perkembangan teknologi pangan? Ya, kacang kedelai, jagung, singkong adalah hasil pertanian. Daging sapi, susu sapi, dan daging ayam adalah hasil peternakan. Hasil pertanian dan peternakan diolah menjadi bermacam-macam produk pangan. Pengolahan hasil pertanian dan peternakan menggunakan teknologi. Teknologi yang digunakan disebut dengan teknologi pangan. Ada kecap, tahu, tauco, dan tempe dibuat dari kacang kedelai. Susu cair, susu bubuk, permen susu, dan keju dibuat dari susu sapi segar. Bahan makanan yang telah diolah dibawa ke pasar untuk dijual. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada kacang kedelai, ada jagung, ada singkong, ada susu sapi dan daging sapi, ada daging ayam, ada kecap, ada tahu dan tempe, dan yang terakhir ada tauco. Nah, itu semua adalah contoh hasil perkembangan teknologi pangan. Sekarang, tahukah kalian tujuan pengolahan bahan makanan? Tujuan teknologi pangan adalah memperoleh manfaat seoptimal mungkin dan sekaligus dapat meningkatkan nilai dari pangan tersebut. Penerapan ilmu pangan adalah untuk memilih, mengawetkan, memproses, mengemas, mendistribusikan, hingga menggunakan bahan pangan yang aman dan bernutrisi. Contoh produk makanan hasil teknologi pangan adalah susu bubuk, yogurt, susu cair dalam kemasan, keju, sosis, tahu, kecap, dan sebagainya. Sekarang mari kita kelompokkan. Di bawah ini, manakah berikut yang merupakan hasil dari perkembangan teknologi pangan? Yang pertama ada susu cair, yang kedua ada susu bubuk kemasan, yang ketiga ada kangkung, yang keempat ada kelapa, yang kelima ada sosis, yang keenam ada kornet, yang ketujuh ada ikan, yang kedelapan ada minuman kemasan, yang kesembilan ada bakso, yang ke-10 ada udang goreng, yang ke-11 ada kecap, yang ke-12 ada kacang panjang, yang ke-13 ada daging ayam, yang ke-14 ada daging sapi, yang ke-15 ada buah mangga, yang ke-16 ada tahu, dan yang ke-17 ada tempe. Nah, mari kita kelompokkan mana saja yang merupakan hasil perkembangan teknologi pangan.
Anak-anak, ibu ada tugas untuk kalian buat di rumah. Nah, tugas kali ini kita akan melakukan percobaan. Kali ini kita akan membuat tempe. Ada beberapa bahan, alat, dan cara pembuatan. Di sini ada bahan-bahannya yaitu kacang kedelai, ragi, dan daun pisang. Alat-alat yang dibutuhkan ada baskom dan sendok. Dan cara pembuatannya, yang pertama, cuci kacang kedelai hingga bersih. Yang kedua, rebus kacang hingga matang. Yang ketiga, aduk dengan diberi ragi. Yang keempat, bungkus sedikit demi sedikit dengan daun pisang. Yang kelima, tunggu 12 hingga 18 jam sehingga kacang kedelai tersebut menjadi tempe. Nah, anak-anak, bawalah dan tunjukkan hasil percobaanmu minggu depan ya. Nah, sekarang mari kita berkarya. Di sini ada sedikit cerita. Hari Minggu, Lani dan teman-temannya berjanji membuat kue. Edo, Siti, Beni, Udin, dan Dayu berkumpul di rumah Lani. Mereka akan membuat kue bolu. Ibu Lani mengajari mereka cara membuat kue bolu. Bahan dasar kue bolu adalah tepung, telur, dan mentega. Alat-alat yang digunakan yaitu pengocok telur, baskom, loyang, dan oven. Mereka membuat 6 loyang kue bolu. Setelah kue matang, mereka menghias kue. Nah, tugasnya sekarang mari kita tirukan salah satu motif kue mereka. Anak-anak, hari ini kita telah belajar tentang perkembangan teknologi pangan. Nah, kita sudah mengetahui pengertian teknologi pangan, apa saja hasil perkembangan teknologi pangan, dan kita juga sudah berkarya, kita sudah mengetahui apa sih tujuan perkembangan teknologi pangan. Dan tak lupa kita juga ada tugas percobaan membuat tempe di rumah. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.